Ya, baik. Terima kasih, Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu semuanya. Salam, salam sehat. Gitu. Yang terhormat Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor bidang akademik. Yang terhormat Bapak Direktur Pascasarjana yang telah mengundang saya eh, untuk kesekian kalinya. Dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Lembaga, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu Mitra eh, Unipa yang hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Eh, Terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya. Dalam waktu yang ada ini, saya akan menyampaikan beberapa slide terkait dengan tema yang pagi hari ini eh, Bapak Ibu telah rencanakan di dalam TOR, dan nanti saya akan sampaikan beberapa pengalaman bagaimana pasca sarjana di tempat saya maupun di tempat yang lain, di perguruan tinggi yang lain yang sempat saya kunjungi, Bapak Ibu, itu berjalan eh, dengan isu-isu eh, yang saat ini sedang menjadi perhatian kita, ya, bahwasanya pelaksanaan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi sampai dengan pasca sarjana saat ini eh, berada di dalam mainstream yang kita kenal dengan outcome based education. Jadi OB ini tidak hanya untuk S1 saja, tidak hanya untuk S2 saja, tidak hanya untuk S3 saja, tidak hanya tetapi juga untuk sekolah dasar menengah ini Bapak Ibu. Outcome based education ini. Ya, dan outcome based education ini tidak hanya untuk Indonesia saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di Malaysia misalnya, ya sudah terlebih dahulu dia memiliki kebijakan tentang implementasi UB itu mulai dari sekolah dasar ini Bapak Ibu sampai pendidikan tinggi. Ya, kalau kita lihat di Singapura yang dekat-dekat ini Bapak Ibu. Dan outcome based education ini adalah sebuah paradigma yang kita tidak bisa memilih, ya. Tetapi paradigma ini adalah sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Itu seperti air, ya. eh, Ikan di dalam air ini Bapak Ibu, ya. Eh, Kalau tidak mau OB itu sama dengan ikan yang keluar dari air ini. Nah, karena ini adalah sebuah paradigma gitu, Bapak Ibu. Nah, memang dari historinya, Bapak Ibu, paradigma ini mengalami beberapa masa transisi. Ya, sekitar tahun 70-an atau sebelumnya, itu memang beberapa negara yang berafiliasi ke Eropa menggunakan istilah OB ini di dalam rangka pendidikan itu harus berfokus pada kompetensinya, pada kemampuan apa yang diperlukan oleh stakeholder, maka pendidikan itu harus mendesain dan mengimplementasikannya dalam rangka untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, itu mereka sebut dengan outcome based education. Negara-negara yang berafiliasi ke Amerika, ya, misalnya dalam bidang engineering ini banyak berafiliasi ke ABET gitu, atau ke Washington Accord gitu ya sebagai dasarnya, itu menggunakan istilah competent based education, ya. Pendidikan yang berbasis kompetensi, dan ini dulu pernah kita adopsi Bapak Ibu, pernah kita adopsi dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi, ya. Walaupun istilah itu adalah istilah yang ada di masyarakat gitu Bapak Ibu. Lalu setelah tahun 70-an itu mereka bersepakat menggunakan satu istilah yaitu outcome based education, dan mereka sinaktori, mereka menyepakati istilah outcome based education ini sebagai salah satu istilah yang akan digunakan sebagai sebuah paradigma dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti akreditasi internasional, apakah yang dari Amerika maupun yang dari Eropa, apakah yang berafiliasi ke Washington Accord atau ke yang Bologna Accord, ya sama-sama paradigma yang dipakai adalah outcome based education gitu.
Lah, Indonesia sendiri sebenarnya kalau dari sisi peraturan ini, ya standar gitu, peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian, sebenarnya kita sudah punya Permendikbud nomor 232 dan Permendikbud nomor 45 eh, yang di sana ya yang diterbitkan tahun 2000 dan 2002 Bapak Ibu. Ya, jadi tahun 2000 kita sudah punya ini. Berarti kalau tahun 2000 sekarang 2025 sudah 25 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Kita punya eh, apa peraturan menteri yang mana pendidikan tinggi itu harus berorientasi pada kompetensi. Ya. Nah, sejak saat itu kita mengatakan kurikulum kita berbasis kompetensi. Ya. Tetapi kompetensi yang seperti apa memang belum ada standarnya waktu itu gitu. Karena kita tidak punya kualifikasi ya. Nah, baru kita punya kualifikasi itu sejak tahun 2012 ya. 2012 itulah kita punya kualifikasi yang kita kenal dengan KKNI. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Nah, itu kualifikasi pertama yang kita punya untuk jenjang pekerjaan yang di level mulai level 1, 2 sampai level 9 ya. Jadi untuk kemampuan tertentu itu nanti ada di level 9 itu yang paling tinggi Bapak Ibu lalu mengikuti ke bawah dan seterusnya. Di tahun yang sama Bapak Ibu, di tahun yang sama tahun 2012 muncullah Undang-Undang 12 tahun 2012 yang memerintahkan bahwasanya kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI gitu ya. Jadi sejak saat itu kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi ya harus melihat ini KKNI-nya itu seperti apa sesuai jenjangnya. Kalau S1 seperti apa kualifikasinya, kemampuannya, lalu kalau S2 seperti apa, kalau S3 seperti apa. Nah, itu kita kita harus mengacu pada KKNI. Nah, sejak saat itu orang-orang di perguruan tinggi atau apa perguruan tinggi ya eh, mengatakan kurikulumnya berbasis KKNI. Ya. Nah, itu istilah yang ada di masyarakat itu Bapak Ibu. Kurikulum berbasis KKNI itu adalah istilah yang ada di masyarakat. Maksudnya adalah kurikulumnya dirancang mengacu pada KKNI. Nah, kurikulum yang mengacu pada KKNI itu berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu. Karena undang-undangnya belum dicabut, Undang-Undang 12 tahun 2012. Jadi hari ini pun kurikulum kita harus mengacu pada KKNI. Nah, paradigmanya yang dipakai adalah outcome based education. Itu paradigma, Bapak Ibu ya. Nah, paradigmanya yang dipakai UB. Bagaimana ada yang menggunakan istilah kurikulum berbasis outcome based education ya enggak apa-apa gitu ya. Kan itu sebutan di masyarakat kan ya. Silakan-silakan saja asalkan mengerti esensinya ya bahwasanya kurikulum ini dirancang sesuai undang-undang, basisnya adalah KKNI, pelaksanaannya nanti implementasinya adalah menggunakan paradigma outcome based education ya. Lalu kemarin sempat di S1 itu ada istilah kurikulum berbasis MBKM. Lah MBKM itu maksudnya adalah pembelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi MBKM itu bentuk kegiatan pembelajaran ya. Sama dengan tugas akhir, kuliah, responsi, tutorial, sama dengan itu MBKM itu Bapak Ibu ya. Cuman di MBKM kemarin itu ada 9 contoh yang harus diadopsi atau ada 9 contoh yang bisa diadopsi oleh perguruan tinggi di level S1 ya. Lalu beramai-ramai menggunakan istilah kurikulum berbasis MBKM ya. Boleh enggak menggunakan istilah itu? Ya boleh-boleh saja, asalkan ngerti maksudnya gitu ya. Yang enggak boleh itu kalau enggak ngerti maksudnya Bapak Ibu. Enggak ngerti posisinya itu yang enggak boleh ya. Perkara istilah silakan saja dipakai istilah yang macam-macam itu ya Bapak Ibu. Nah, itu lalu saya ingin share apakah slide saya sudah bisa dilihat di sana Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah ya Bapak Ibu ya? Halo? Halo Bapak Ibu? Eh, halo? Apakah eh halo? Belum proses, belum muncul. Oh iya, mohon maaf ya Bu, Bapak ya, mungkin barangkali masih dalam Iya, perjalanan ini Pak sinyalnya ya. Samsul. Sudah Pak? Belum muncul di screen.
belum Oh ya, tentu. kalau di tempat saya sudah terlaunching ini. Baik Pak, ditunggu saja ya Pak, barangkali, apa, masih berproses karena ini perjalanan sinyal ini. Ya, apakah sudah muncul? Ya, sudah. Oke Sudah, Pak, sudah. heeh. Slide show saja, Pak, biar Ya lebih ya, fokus. baik Pak, sebentar Pak, ini Makasih. Ya. saya masih akan mencari sesuatu ini. Baik Pak, saya selanjutnya ya. Eh, ya, apakah sudah selanjutnya Bapak? Halo? Sudah kelihatan, Pak. Oh ya, baik Pak, sudah kelihatan. Baik Bapak Ibu, s- eh, materi saya ini saya susun berdasarkan beberapa rujukan. Di antaranya rujukan yang saya pakai adalah eh, ya tentu saja undang-undang ya Bapak Ibu. Undang-undang 12 tahun 2012 itu pasti saya pakai itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI ini Bapak Ibu. Lalu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2012 yang sampai hari ini masih dipakai secara sah, Bapak Ibu ya. Dan masa transisinya ini masih dalam masa transisi ini 2 tahun ini sampai tanggal 16 Agustus ini. Jadi kalau sekarang tanggal berapa ini ya? Sekarang tanggal 6 Agustus ini tinggal 10 hari ini Bapak Ibu. 10 hari semua kurikulum yang ada harus full menggunakan Permen 53 ini. Namun demikian, Bapak Ibu, permen ini sedang mengalami proses evaluasi. Jadi dievaluasi oleh masyarakat, apa saja yang diperlukan untuk diberikan masukan. Ya, nah evaluasi itu menurut surat edaran Menteri yang sebelumnya Pak Prof. Satrio itu berakhirnya tanggal 18 Agustus. Nah, setelah tanggal 18 Agustus itulah nanti akan dilihat berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat, apa yang perlu dirubah, apa yang tetap ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau melihat dari draft masukan-masukan dari berbagai pihak, dari perguruan tinggi, dari masyarakat dan lain-lain, kelihatannya Permen 53 ini apa tidak mengalami banyak perubahan. Ya, artinya dari sisi prinsip bahwasanya Permen 53 ini adalah permen yang memberikan fleksibilitas dan otonom yang luas pada perguruan tinggi dan program studi. Ya, artinya itu. Nah, nanti kita tunggu bagaimana setelah tanggal 18 Agustus itu ya, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi adalah tentu buku panduan kurikulum yang dikeluarkan oleh Bilma Wadikti dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu karena kita bicara tentang OB yaitu salah satu buku utama atau buku babon yang ditulis oleh William G. Spady ini yang banyak dirujuk oleh lembaga-lembaga akreditasi maupun perguruan tinggi yang judul bukunya adalah Outcome Based Education Critical Issue and Answered ya Pak ya. Tahun 94 ini banyak dipakai oleh berbagai lembaga akreditasi maupun oleh perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri ya Bapak Ibu ya. Jadi soal UB ini kita memang eh, ya cukup terlambat ini ya. Paradigma ini dari sisi viralnya, dari sisi implementasinya cukup terlambat ya. Karena paradigma ini tadi seperti yang saya sampaikan di negara asalnya sana, di beberapa negara asalnya memang ramainya di tahun 70-an gitu ya Bapak Ibu. Lalu di Indonesia tadi saya sampaikan mulai kita mengenal dalam bentuk peraturan menteri itu sejak tahun 2000. Lalu kita ribut atau kita semua bersiap-siap mengembangkan kurikulum dan mengimplementasikan UB ini sejak adanya lembaga sertifikasi dan akreditasi masuk internasional masuk Indonesia. Ya kira-kira 7-8 tahun yang lalu. Ya 7-8 tahun yang lalu itu lembaga internasional yang masuk ke Indonesia itu adalah eh, lembaga sertifikasi AUN QA. Itu pertama kali masuk ke Indonesia. Dan dia sudah mengusung paradigma OB ini. Ya selalu kalau dia melakukan sertifikasi ke prodi-prodi yang ditanyakan adalah eh, learning outcome. Bagaimana learning outcome-nya? Ya learning outcome ini dicapai melalui mata kuliah yang mana, bagaimana metode pembelajaran, dan lain-lain. Pokoknya fokusnya pada learning outcome.
Lalu masuk 2 tahun berikutnya, masuk lembaga-lembaga akreditasi internasional seperti ABET, ASIIN, BIBA, dan lain-lain. Malah dia lebih kenceng lagi tanya tentang learning outcome ini, Bapak Ibu. Ya, karena lembaga-lembaga itu mengusung paradigma OB. Lalu setelah itu diikuti oleh BAN, LAM. Sekarang semua lembaga akreditasi yang datang ke tempat kita, ke prodi kita selalu menanyakan tentang learning outcome atau JPL ini. Ya. Nah, seperti itu ceritanya Bapak Ibu. Sedangkan kurikulum sendiri, Bapak Ibu, menurut Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 35 dikatakan adalah sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Ya. Nah, karena sebagai pedoman penyelenggaraan, maka kurikulum ini, Bapak Ibu, harus mudah diakses oleh mahasiswa, oleh dosen, ya, oleh tendik, oleh stakeholder, gitu. Harus mudah dipahami, terutama oleh mahasiswa ini. Karena ini panduan ya, Bapak Ibu ya. Karena ini panduan, setiap mahasiswa wajib ya, membaca buku panduan penyelenggaraan kurikulum ini, ya. Wajib membaca ini. Mahasiswa harus paham betul tentang kurikulum ini. Ya, karena ini panduannya selama dia sekolah untuk S2 selama 2 tahun, untuk S3 selama 3 tahun, begitu. Untuk mencapai tujuan pendidikan di dalamnya termasuk JPL ini Bapak Ibu. Ya, dikembangkan oleh setiap program studi ya. Ya, dengan standar nasional pendidikan tinggi SNDikti ini ya. SNDikti. Untuk setiap program studi ini ya Bapak Ibu, mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlakul karimah, dan keterampilan. 3 hal itu. Ya. Nah ini Pak, sebagai dasar kurikulum kita. Lalu Bapak Ibu, kurikulum kita ini nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur dan Bapak Wakil Rektor tadi, memang harus memperhatikan kebutuhan masyarakat ini. Ya, apa kebutuhan masyarakat terhadap lulusan S2, S3 ini? Apa persoalan yang bisa diselesaikan melalui pendidikan program magister dan doktor ini? Ya, apa yang menjadi kontribusi lulusan untuk membangun tanah Papua, misalnya begitu. Nah, ini harus ditanyakan pada stakeholder, pada masyarakat ini ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Ibu mesti harus juga berkomunikasi lebih sering lagi dengan Dudika ini, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja eh, untuk berdiskusi kira-kira kemampuan apa yang diperlukan untuk lulusan magister dan doktor selama dia nanti eh, eh, berproses dalam pendidikan itu yang harus dipelajarinya ya. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang nanti kita kenal sebagai market signal ya. Jadi apa ya yang kebutuhan untuk 3, 4, 5 tahun ke depan begitu supaya nanti mereka lulus 2 tahun, mereka lulus 3 tahun itu kemampuannya tidak expired Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya lagi adalah pemerintah ini juga harus diperhatikan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, standar dan kualifikasinya seperti apa begitu. Lalu yang berikutnya lagi adalah karena lembaga pendidikan tinggi, apalagi di magister dan doktor, ya, maka scientific vision ini menjadi salah satu pilar utamanya, Pak Ibu ya. Pilar utamanya adalah scientific vision ini. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, ya, termasuk di dalamnya bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang iptek, begitu. Lalu tidak lupa ya Bapak Ibu penggunaan teknologi di dalam pengembangan kurikulum dan implementasinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, teknologi kita sudah masuk ke ranah yang luar biasa ini, dengan sangat cepat ya. Hampir dari segala sisi kehidupan sekarang tidak ada yang terlepas dengan sistem-sistem yang berbasis artificial intelligence ya, berbasis kecerdasan buatan ya. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasi perkembangan teknologi ini supaya bisa berkontribusi dalam proses pendidikan di pasca sarjana ini. Masih adakah
dosen yang alergi dengan AI ya, misal, "Oh jangan pakai AI, nanti akan terjadi plagiasi, jangan pakai AI, nanti menurunkan kecerdasan, jangan pakai AI, nanti critical thinking-nya nggak tumbuh." Masih adakah yang seperti itu? Ya. Ataukah, Bapak Ibu dosen di pascasarjana ini selalu mencari cara bagaimana AI ini, bisa dioptimalkan di dalam meningkatkan kecerdasan mahasiswa, critical thinking mahasiswa, membantu kecepatan dia mengerjakan sesuatu, ya. Nah, ini pilihan buat kita ini Bapak Ibu, karena saya mendengar ini di beberapa perguruan tinggi, ini masih ada beberapa pascasarjana yang membuat kode etik atau peraturan kode etik itu yang, agak ini Bapak Ibu, agak alergi dengan AI ini ya. Ada agak alergi ini. Nah, ini tidak bisa dihindari ya Bapak Ibu teknologi ini, karena teknologi ini terus berkembang, kita suka, kita tidak suka, pasti dia akan tetap berkembang gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana kita mengadopsi teknologi ini, supaya nanti memberikan, dampak positif ya, yang bermanfaat, baik selama studi mahasiswa maupun setelah dia nanti lulus ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kurikulum kita mesti kita desain supaya memiliki sifat ini, adaptif ya, artinya dia bisa, apa namanya, kurikulum ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan, sains dan teknologi dan perkembangan kebutuhan masyarakat, begitu. Lalu fleksibel gitu, ada pilihan-pilihan buat mahasiswa. Sebagai contoh, Bapak Ibu ya, sebagai contoh ini, di dalam melaksanakan tugas akhir untuk magister dan doktor. Seberapa jauh Bapak Ibu memberikan fleksibilitas buat mahasiswa memilih untuk mengerjakan tesis disertasi, ya. Lalu memilih dalam bentuk proyek, memilih dalam bentuk membuat prototipe, atau memilih yang lain. Nah, di Permen 53 ini sudah dibuka ini Bapak Ibu tugas akhirnya untuk mahasiswa magister dan doktor tidak hanya tesis dan disertasi saja gitu ya, tetapi bisa yang lain gitu. Nah, nanti kita diskusikan ya Bapak Ibu. Nah, fleksibilitas ini memang perlu diberikan karena memang banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu cara, gitu ya. Satu metode pembelajaran, gitu. Lalu yang berikutnya adalah inovatif, kurikulum yang selalu berkembang, kurikulum yang selalu bisa menyelesaikan setiap permasalahan belajar mahasiswa, dan lain-lain. Lalu kolaborasi, ini tadi sudah sangat baik acara ini mengundang stakeholder, nanti stakeholder akan memberikan masukan tentang profil, tentang capaian pembelajaran, dan lain-lain ya, sehingga nanti lulusan dari Unipa ini nanti di pascasarjana itu begitu lulus kemampuan-kemampuan dan ilmunya eh, bisa kompatibel dengan kebutuhan stakeholder. Nah, inilah yang sering disebut dengan kurikulum model pentahelik ya. Jadi orang-orang sering menyebutnya ini adalah kurikulum model kurikulum pentahelik. Ya. Nah, seperti itu. Lalu landasan kurikulum Bapak Ibu, landasan filosofisnya ini mesti harus kuat ini ya Bapak Ibu ya. Supaya tidak hanya sekedar sekolah S2, sekolah S3. Kalau ditanya, mengapa mendirikan prodi S2, mengapa mendirikan prodi S3? Nah, itu Bapak Ibu pasti akan mencari landasan filosofisnya apa gitu ya. Nah, prodi ini ada karena ada alasan epistemologi, ontologi maupun aksiologinya seperti apa supaya punya fundamental yang baik ya, yang kuat bahwasanya memang betul-betul secara filosofis prodi ini perlu ada gitu. Lalu landasan sosiologisnya juga demikian ya agar nanti proses pendidikan itu bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang apa namanya tidak lepas dari konstruk sosialnya ya, tidak lepas dari masyarakatnya. Lalu landasan psikologis juga demikian Bapak Ibu, nanti ini akan menentukan proses pembelajaran mahasiswa untuk S2, S3 seperti apa. Karena kita akan melihat proses pembelajaran untuk S2, S3 ini tentu masuk pada ranah andragogik atau hytagogik ya, masuk ke ranah pembelajaran orang dewasa, maka perlu kita lihat secara psikologis seperti apa. Lalu landasan historis dalam kurikulum ini apakah Bapak Ibu ingin mewariskan budaya tanah Papua masuk di dalam kurikulum? Apakah Bapak Ibu ingin mewariskan keindonesiaan masuk ke kurikulum? Ya, atau yang lainnya gitu ya, yang merupakan
nilai-nilai ya yang secara historis ini perlu diwariskan ke generasi berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti masukkan ini ya, landasan historis nilai-nilai mulia ya bangsa dan negara ini yang Bapak Ibu ingin wariskan pada generasi berikutnya. Ini Bapak Ibu susupkan ya, susupkan mulai dari capaian pembelajaran sampai terus turunannya ke bawah. Gitu, nggih. Lalu landasan hukum. Nah, landasan hukum ini tadi sudah dibicarakan, yaitu mulai Undang-Undang 1212 sampai permen yang yang menentukan standar ya. Nah, itu Bapak Ibu saya kira landasan filosofis ini tadi sudah ya. Berikutnya lagi adalah model pengembangan kurikulum ini ya. Jadi Bapak Ibu mesti harus melakukan analisis ini. Apa persoalannya sekarang ini yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan lulusan S2 dan S3. Misalnya pertama apa ini Pak? Ya, kok misalnya contoh, kontribusi lulusan S2 dan S3 ya terhadap pembangunan bangsa dan negara. Ya, ini kontribusinya seperti apa? Terhadap pembangunan bangsa dan negara. Bapak Ibu melihat ada masalah enggak ini? Selama Bapak Ibu menghasilkan lulusan. Kedua adalah inovasi. Apakah lulusan S2, S3 ini mampu menghasilkan inovasi-inovasi yang novel nih? Nah, gitu ya. Yang original yang bisa mengangkat derajat bangsa ini dan bisa mengangkat perekonomian bangsa dan negara ini. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu di beberapa negara maju misalnya di Jepang, di Korea Selatan, di Cina ini. Nah, itu negara itu menjadi hebat Bapak Ibu karena inovasi-inovasinya kan. Nah, lalu itu menjadi persoalan tidak apa dalam proses pendidikan S2 S3 kita. Ya. Lalu apalagi Bapak Ibu? Jadi mari kita inventarisasi persoalan-persoalan apa saja yang bisa nanti diselesaikan ya melalui program pendidikan S2 dan S3 yang ada di prodi Bapak Ibu. Nah, itu sebagai dasar. Agar apa Bapak Ibu? Agar lulusan Bapak Ibu memang seperti yang dituntut oleh undang-undang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu permasalahan-permasalahan itu Bapak Ibu pertanyakan apakah dapat diselesaikan melalui pendidikan di program studi Bapak Ibu. Jika jawabannya tidak, ya berarti permasalahan itu memang tidak cocok digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di program studi Bapak Ibu. Lalu kalau jawabannya iya, oh ya, ini bisa ini. Jadi kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan nanti yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, ya. Oh ya, kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa menghasilkan karya inovasi. Ya, dan seterusnya. Kalau jawabannya iya, maka segera Bapak Ibu tentukan profil lulusannya seperti apa, lalu kemampuan yang diperlukan seperti apa. Ya, jadi Bapak Ibu segera menetapkan profil lulusan dan standar kompetensi lulusannya atau yang kita kenal dengan JPL atau learning outcome gitu ya. Seperti apa? Kalau sudah tentu saja ini konfirmasi ya Bapak Ibu, dikonfirmasi dengan pemangku kepentingan ya, kepentingan ini ditanyakan ini. Lalu berikutnya kalau sudah oke, baru Bapak Ibu mendesain kurikulum, ya, mendesain dan mengembangkan kurikulum. Selanjutnya kalau kurikulumnya sudah jadi, jangan lupa Bapak Ibu untuk dilanjutkan mendesain dan mengembangkan pembelajaran yang kemudian nanti menghasilkan dokumen rencana pembelajaran semester. Nah, ini ya Bapak Ibu RPS ini mungkin menjadi apa namanya? Menjadi persoalan di S2, S3 gitu ya. Karena biasanya S1, S2, S3 ya itu di S1 biasanya RPS-nya 100% ada, apalagi kalau yang sudah unggul gitu ya. Kalau S2 barangkali tinggal 80%, di S3 barangkali tinggal 50% gitu ya. Ya, sering ada persoalan kelengkapan perangkat pembelajaran RPS itu eh, di S2 dan S3. Itu di masa lalu, Bapak Ibu. Nah, insya Allah di masa sekarang ini, saya kira S2, S1, S2, S3 sudah pada punya RPS.
Lalu pertanyaan berikutnya, RPS yang ada itu apakah dipakai oleh dosen? Nah, itu persoalan yang kedua ini Bapak Ibu. Seringkali RPS-nya sudah ada ini di prodi ini, tetapi dosen tidak menggunakannya secara detail di dalam proses pembelajaran. Ya, nah ini didorong oleh prodi bagaimana caranya supaya proses pembelajaran tetap menggunakan RPS karena ini memang kebijakan dan amanah dari Permen 53 dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bahkan nanti kalau akreditasi Bapak Ibu pasti ditanya ini, ya ditanya RPS-nya, pelaksanaannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu kalau itu sudah oke, baru implementasinya seperti apa, ya. Implementasi itu perlu monitoring dan evaluasi. Serta ini Bapak Ibu, serta formatif dan sumatif ini mesti harus jalan ini. Apalagi S2, SKS-nya meningkat dari 36 menjadi 54 ya sampai dengan 72. Lalu S3 dari 42 meningkat dengan tanda tanya. Ya, mestinya kalau ikut hitung-hitungan permen yang terdahulu ini kira-kira 108 SKS ini Bapak Ibu untuk S3. Nanti kita bicarakan, kita diskusikan. Nah, ini kalau evaluasi formatifnya tidak jalan, ini pasti mahasiswa akan lulus tidak tepat waktu, ya. Pasti akan molor-molor ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, evaluasi formatif ini betul-betul harus jalan ini. Evaluasi formatif itu apa? Bapak Ibu pasti sudah paham betul, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Ya, nah seringkali yang jalan itu hanya evaluasi sumatif ini yang seringkali. Jadi evaluasi di akhir proses pembelajaran. Ya, nah itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 hal yaitu output, itu masa studinya, IPK itu adalah output. Lalu Bapak Ibu juga akan mendapatkan outcome yaitu bagaimana ketercapaian dari standar kompetensi lulusannya, ya learning outcome-nya tercapai atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah impact-nya, dampaknya ini. Nanti pada saat akreditasi Bapak Ibu akan ditanya oleh asesor dan nanti asesor akan mengundang stakeholder, ya alumni untuk ditanya ini, ya apakah selama meniti karir di kantor Bapak Ibu, stakeholder atau alumni memang menggunakan kemampuan-kemampuan yang diperoleh pada saat dia melaksanakan studi atau tidak. Nah, itu ditanyakan gitu. Jadi ditanya impact-nya. Bahkan BAN, ya BAN Badan Akreditasi Nasional kita, penilaian learning outcome itu adalah bukan penilaian dalam proses, ya. Jadi BAN itu menilai learning outcome-nya bukan dalam proses pembelajaran seperti kita dosen ini Bapak Ibu. Kalau kita dosen kan menilai learning outcome itu melalui mata kuliah, kita nilai learning outcome-nya. CPL-nya kita nilai melalui mata kuliah. Tetapi kalau BAN tidak, dia mengatakan dia menilai adalah learning outcome yang dimiliki dan digunakan dalam meniti karir selama dia bekerja. Jadi learning outcome-nya itu dinilai di impact-nya ini Pak, di dampaknya ini. Kalau kita kan diproses kan yang kita nilai selama dia belajar gitu. Kalau dia menilainya learning outcome itu di impact-nya ini, ya. Nah, itu Bapak Ibu oleh karena itu kita mesti harus eh, secara rinci, detail Bapak Ibu menetapkan learning outcome ini agar nanti kemampuan-kemampuan yang ada di learning outcome itu memang digunakan oleh lulusan kita selama karirnya dia bekerja. Ya, selama karirnya bekerja 2, 3 tahun, 5 tahun itu masih digunakan oleh dia, walaupun nanti barangkali kemampuan-kemampuan itu berkembang ya sesuai dengan pengalaman dia bekerja begitu. Tetapi tetap memiliki dampak ya dasar yang diperoleh pada saat dia belajar di tempatnya Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu model pengembangan kurikulum yang diawali dengan analisis permasalahan yang ada di masyarakat seperti apa. Nah, itu lalu berikutnya Bapak Ibu saya ingin langsung saja ke ini Bapak Ibu ke learning outcome ya. Karena ini bagian yang penting di dalam mendesain kurikulum. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu pada saat awal kan menetapkan atau merumuskan profil lulusan. Profil lulusan itu didefinisikan kalau kita baca di buku panduan
KPT, kurikulum pendidikan tinggi, itu adalah peran ya yang dapat dilakukan setelah nanti mahasiswa lulus di masyarakat. Apa perannya? Nah, peran itu bisa berupa pekerjaan profesionalnya dia. Ya, sebagai apa ya Bapak Ibu kalau di prodinya Bapak Ibu ini di Universitas Papua, ini Universitas Papua ini banyak bidang pertanian ya. Saya sering mengkritik ini Bapak Ibu di fakultas-fakultas pertanian yang ada di Jawa ini Bapak Ibu ya. Saya sering mengkritik tentang profilnya ini. Karena tidak ada profilnya itu yang berani mengatakan lulusan S1 pertanian itu menjadi petani Bapak Ibu. Rata-rata menjadi manajer lah, menjadi apa gitu ya. Tidak ada satupun yang klik menjadi petani gitu. Nah itu, lalu teman saya yang di IPB itu mengatakan, oh ya, Recording in progress. eh, mohon maaf Bapak Ibu, rupanya saya terpental ini ya. Oke Pak, ini saya sudah masuk. Halo Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Pak. Oh ya, mohon maaf ya. Kita Apakah bisa. saya terpentalnya cukup lama Bapak Ibu? Wah, lama, Pak. Oh ya, sampai di mana tadi yang apa saya jelaskan? Atau saya mulai saja dari ini ya, Bapak Ibu dari Keselarasan kurikulum. oh ya. Ya ini pas ini Ya, oh slide-nya. ya, ya Bapak Ya. Ibu. Ya baik Pak, ini saya lanjutkan ya Pak. Ini mohon maaf. Eh, jadi tadi profil lulusan itu Bapak Ibu rumuskan, yang mana profil itu adalah peran apa yang dilakukan oleh lulusan kita setelah nanti dia lulus. Nah, peran inilah yang kita kenal dengan market signal. Jadi kita mesti harus lihat ini ya, kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan lulusan kita ini perannya apa di masyarakat. Dan seberapa kuat nanti peran yang Bapak Ibu inginkan. Lalu Bapak Ibu nanti kalau sudah ketemu perannya apa, profilnya apa, baru Bapak Ibu menetapkan kemampuan apa yang diperlukan apa namanya dalam menjalankan peran itu. Kemampuan apa saja. Nah, kemampuan apa saja itulah yang Bapak Ibu tuliskan sebagai standar kompetensi lulusan atau yang kita kenal dengan SKL ya. Di mana SKL itu adalah sama dengan JPL. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru Bapak Ibu nanti menentukan bahan kajiannya apa. Jadi kalau kemampuan itu yang diperlukan, maka bahan kajian apa yang harus dia pelajari ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu nanti melihat mata kuliah Bapak Ibu yang ada gitu. Apakah mata kuliah-mata kuliah yang ada itu eh, memang cukup untuk digunakan mahasiswa belajar dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusannya atau tidak. Ya nanti dicek satu persatu mata kuliah yang ada. Nah, seandainya Bapak Ibu memerlukan mata kuliah yang baru, maka mata kuliah yang baru itu harus merujuk pada SKL yang Bapak Ibu rumuskan dan bahan kajian yang Bapak Ibu rumuskan yang baru. Ya. Nah, kalau sudah beres, mata kuliahnya sudah sesuai dengan JPL SKL-nya, baru kemudian dibuat strukturnya, struktur kurikulumnya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu menyusun RPS ya sampai dengan bahan ajarnya. Ya, sampai dengan bahan ajarnya. Nah, lalu Bapak Ibu nanti akan melihat bahwasanya proses pembelajaran untuk mahasiswa S2 dan S3 itu harus bermuara pada apa ya.
ya harus berakhir pada apa gitu ya, pada kemampuan apa dan melalui apa ya. Nah, kalau kita mengacu pada permen bahwasanya program magister itu adalah program dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta seni melalui riset, Bapak Ibu. Ya, yang multidisiplin dan menghasilkan karya inovasi dan teruji, ya baik secara nasional maupun secara internasional, ya mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional. Ini adalah kata-kata kunci. Oleh karena itu, Bapak Ibu, eh, eh, program magister atau ya lulusan magister ini profilnya adalah salah satunya sebagai peneliti gitu ya. Karena memang menurut KKNI, salah satu kemampuan dari lulusan magister itu adalah melakukan penelitian, termasuk mengelola penelitian, begitu. Lalu kalau untuk S3 sama Bapak Ibu, yaitu menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset multi. Kalau S3 ketambahan transdisiplin ini Bapak Ibu, ya. Transdisiplin menghasilkan karya kreatif original yang sering Bapak Ibu artikan sebagai novelty dan teruji, mendapat pengakuan nasional maupun internasional yang ini kemudian Bapak Ibu terjemahkan untuk publikasi ya. Publikasi dia harus mempublikasikan di jurnal yang terindeks bla 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 gitu ya. Nah, itu lalu Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusannya ini. Dasar utamanya itu adalah sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 29 ayat 2 bahwasanya KKNI ini menjadi acuan pokok di dalam merumuskan kompetensi lulusan ya, baik pendidikan akademik, vokasi maupun profesi. Lalu menurut SN Dikti ini yang di bawah ini adalah SN Dikti Bapak Ibu, SKL ini adalah kriteria minimal ini kesatuan kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menyusun CPL sudah tidak lagi seperti dalam Permen nomor 3 tahun 2020, di mana CPL-nya terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, sudah tidak seperti itu lagi. Karena permennya sudah dicabut Bapak Ibu oleh Permen 53 ini. Ya. Nah, nanti CPL-nya ya CPL 1 apa, CPL 2 apa, dan seterusnya seperti itu. Yang merupakan kesatuan dari ketiga kompetensi ini ya, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Lalu SKL itu dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Jadi SKL itu sama dengan CPL. Gitu. Walaupun nanti di lapangannya bisa saja berbeda gitu ya SKL. Tapi yang jelas rumusannya sama ini. Rumusannya sama. Sehingga Bapak Ibu kalau digambarkan itu kalau Bapak Ibu baru merumuskan SKL CPL sebagai kriteria minimal itu berdasarkan KKNI dan berdasarkan SN Dikti saja, maka SKL Bapak Ibu ini adalah SKL kriteria minimal. Jadi pada saat Bapak Ibu merumuskan SKL atau CPL, rujukannya KKNI betul, lalu dirujuk lagi SN Dikti betul, memang harus begitu, maka CPL yang Bapak Ibu dapat itu adalah CPL dengan kriteria minimal. Nah, agar nanti CPL Bapak Ibu adalah CPL pelampauan ya ini ya, pelampauan unggul, Bapak Ibu harus melihat learning outcome kriteria diantaranya adalah learning outcome kriteria lembaga akreditasi internasional diantaranya itu. Misalnya nanti Bapak Ibu ikut akreditasi internasional ke ABET misalnya. Bapak Ibu lihat learning outcome kriteria di ABET itu ada 7 butir ini. Ya, atau Bapak Ibu ikut akreditasi internasional ke IABI nih misalnya ini banyak Bapak Ibu yang gelarnya IPU dan lain-lain ini masuk ke PII ya. Nah, ini bisa ikut akreditasi IABI ini ya. Maka Bapak Ibu harus lihat 10 butir. Nah, ini ada 10 butir learning outcome kriteria. Nah, ini Bapak Ibu lihat ini 10 butir ini. 10 butir ini apakah sudah ada di SKL kriteria minimal ini ya. Ya, apakah sudah ada? Oh, setelah dicek ternyata dari 10 butir ini
ada 6 butir yang sudah ada di CPL yang Bapak Ibu susun berdasarkan KKNI dan SNDikti tadi. Sedangkan sisanya ada 4 butir yang belum ada. Nah, 4 butir ini yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, cara menambahkan ya bisa saja 4 butir ini dimasukkan, tetapi biasanya kalau 4 butir ini dimasukkan menjadi tetap 4 butir itu kebanyakan CPL-nya karena zaman sekarang itu prodi tidak mau banyak-banyak CPL-nya. Maka biasanya 4 butir ini diringkas menjadi 1 butir dengan tidak mengurangi kemampuannya. Nah, ditambahkan ke situ. Atau 4 butir ini disisip-sisipkan ke CPL yang bisa disisipin. Nah, sehingga nanti jumlah butirnya ini tidak lebih dari 10 sampai 12 butir. Nah, ini menurut buku panduan penyusunan learning outcome yang dikeluarkan oleh ECART. Ya, ECART itu sebuah lembaga yang memayungi lembaga akreditasi yang dari Eropa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu menurut mereka jumlah butir learning outcome itu antara 10 sampai 12 butir gitu ya. Antara ini. Bapak Ibu bisa berbeda dengan ini. Kalau ke ABET kan tadi 7 butir ya. Yang ke Amerika ini ya, yang bidang teknik ini ya. IAB 10 butir ya. Kalau ASIIN tergantung bidangnya. Dalam bidang agriculture itu macam-macam Bapak Ibu, ada yang 12 butir, ada yang sekian butir begitu. Nanti Bapak Ibu cek ini ya di masing-masing lembaga akreditasi itu supaya nanti CPL kriteria minimal Bapak Ibu ini menjadi CPL pelampauan ya yang sudah di atasnya ini. Nanti saya kasihkan contoh Pak. Ini contohnya ini ya. Ini contoh. Ini adalah CPL kriteria minimal yang berasal dari berasal dari SNDikti ini Bapak Ibu ya. Dari SNDikti pasal 9. Itu mengatakan begini, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang dalam penyelesaian masalah prosedural. Nah, ini kalau Bapak Ibu pakai ya, yang dari pasal 9 ini baru CPL kriteria minimal ini Pak, baru yang ini. Ya, masuk ke sini. Nah, supaya nanti menjadi kriteria pelampauan, nah kalau Bapak Ibu bidangnya adalah bidang pertanian ataupun bidang teknik yang nanti ikut akreditasi ke IABI misalnya, ke IABI Bapak Ibu lihat di IABI itu 10 kriteria learning outcome-nya. Nah, taruhlah Bapak Ibu ke situ, Bapak Ibu kemudian menginsert yang warna merah ini. Warna merah ini dari learning outcome kriteria yang ada di IAB. Di situ dikatakan menyelesaikan masalah itu dalam batasan-batasan realistis, misalnya bidang hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik ya. Nah, ini Bapak Ibu pilih ini mana ini. Ya, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah ya dalam aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan misalnya begitu. Maka CPL ini menjadi CPL pelampauan karena sudah mengadopsi learning outcome kriteria dari lembaga akreditasi internasional. Itu salah satu cara ya Bapak Ibu bagaimana merumuskan CPL pelampauan yang levelingnya adalah level internasional gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari CPL ini kalau mau apa namanya level kurikulum kita nanti level internasional ya atau kurikulum kita nanti siap untuk mengikuti akreditasi internasional. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Lalu ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu bagaimana merumuskan SKL CPL berdasarkan KKNI dan SNDikti. Misalnya ini program magister level 8, level 9. Bapak Ibu nanti perhatikan isinya apa, lalu Bapak Ibu rumuskan. Setelah SKL CPL ini Bapak Ibu rumuskan sesuai dengan level 89, 8 S2, 9 S3, maka selanjutnya Bapak Ibu perhatikan SNDikti pasal 7 dan 8. Ya, pasal 7 dan 8 itu di situ dikatakan bahwasanya SKL CPL yang sudah Bapak Ibu rumuskan berdasarkan KKNI itu sudah adakah visi misi perguruan tinggi? Sudah dimasukkan atau belum gitu ya visi misinya. Lalu sudah mengandung tidak ya perkembangan iptek terkini sesuai ranah keprodiannya dicek lagi ya. Kalau mengandung perkembangan
mengandung ilmu keprodian sudah oke, tapi perkembangannya ini yang terkini itu ya sudah tidak. Lalu di dalamnya sudah mengandung kompetensi kerja atau tidak, atau belum. Ya, kalau belum ya ditambah kompetensi kerja apa yang diperlukan. Nah, ini yang perlu konfirmasi dari stakeholder tadi, Bapak Ibu, dari pemangku kepentingan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi FGD dengan Bapak Ibu yang hadir di workshop ini. Bapak Ibu tanyakan ini, kira-kira kompetensi kerja apa yang diperlukan ini setelah nanti dia lulus begitu untuk level S2 dan S3. Nanti masukan-masukan itu Bapak Ibu olah lagi, Bapak Ibu konfirmasi dengan standar-standar yang ada, begitu. Lalu Bapak Ibu juga lihat apakah SDM atau sumber daya yang lain itu bisa untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi kerja itu atau tidak, gitu ya. Juga harus diukur-ukur. Lalu ada kompetensi utama ini, Bapak Ibu, yang mana kompetensi utama ini disusun oleh asosiasi prodi yang sejenis, yaitu pasal 10 ayat 1 sampai 2, ya. Lalu kalau belum ada Bapak Ibu ndak usah menunggu asosiasi. Kalau asosiasinya belum menyusun, ya Bapak Ibu langsung pakai pasal 9 ini saja. Karena di pasal 9 ini berisi tentang kompetensi utama. Ya, kalau asosiasinya belum mengembangkan ya, langsung pakai, tidak usah menunggu ya. Lalu berikutnya adalah kurikulum prodi yang sejenis melakukan studi banding ini dengan prodi yang sejenis baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau pasca sarjana baiknya di luar negeri Bapak Ibu ya. Baik secara online maupun offline gitu ya. Lalu CPL ini dirumuskan oleh prodi bersama UPPS ini. Jadi UPPS-nya pasti pasca sarjana kan Bapak Ibu dan melibatkan pemangku kepentingan dan Dudika ini. Ini pasal 8 ayat 1. Nah, upaya yang sedemikian rupa ini baru mendapatkan CPL kriteria minimal tadi ya. Baru nanti pelampahannya setelah Bapak Ibu melihat International Learning Outcome Criteria seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Lalu di KKNI itu Bapak Ibu ada kualifikasi umum KKNI. Ini harus ada juga ini di S1, S2, S3. Tapi biasanya kalau di S2, S3 itu lebih sederhana cara merumuskannya. Tetapi harus ada karena memang kualifikasi umum ini berlaku umum itu. Ya Bapak Ibu mulai dari S1 ya, S1 profesi ya, S2, S3 ya. Bahkan yang di bawahnya D1, D2, D3 di pendidikan vokasi juga harus mengacu ke sini. Nah, biasanya ini diringkas Bapak Ibu, diringkas menjadi satu butir JPL ya. Diringkas begitu saja lalu disesuaikan dengan kebutuhan untuk S2, S3 ya. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau kita melihat secara detail KKNI untuk level-level yang Bapak Ibu ada di prodi Bapak Ibu bisa melihat di sini Bapak Ibu. Ya, ini adalah kerangka kualifikasi nasional untuk S2 ya. Ini Bapak Ibu, apa yang harus ada di dalam CPL kita atau SKL kita. Yaitu ini Pak Bapak Ibu, mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset ini. Nah, ini yang menyebabkan bahwasanya mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan soal riset ini hingga menghasilkan karya inovatif. Barangkali kalau ini di-stressing, nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini yang kekurangan inovasi itu, termasuk dalam bidang pertanian ya Bapak Ibu ya. Saya lihat kalau dibandingkan dengan yang ada di Thailand ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat di YouTube ini bidang pertanian mereka begitu luar biasa. Bidang pertanian ini sudah merambah pada teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam bidang pertanian ya. Ya, lalu teruji di Bapak Ibu. Lalu yang kedua memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter dan multidisiplin. Jadi nanti tidak hanya bidang pertanian saja, tetapi bagaimana Bapak Ibu menyusupkan kemampuan-kemampuan dalam bidang manajemen, dalam bidang hukum, dalam bidang sosiologi dan lain-lain ya. Karena ada unsur inter dan multidisiplin. Lalu mengelola riset ini, kemampuan untuk mengelola riset ini kalau di S1 tidak ada ini, baru di S2 yang ada dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat ini yang sering lepas Bapak Ibu.
ya, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional internasional. Yang jadi perhatian kita hanya publikasi. Jadi S2 syaratnya harus publikasi bla 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 gitu. Ya, saya jarang melihat S2 di dalam buku panduan itu syaratnya nanti tugas akhirnya harus bermanfaat buat masyarakat, jarang yang ada begitu. Ya, jarang. Bahkan kalau ujian pun jarang ada dosen yang tanya, penelitian ini seberapa jauh manfaatnya? Lalu minta jaminan bahwasanya ini nanti memang dipakai oleh masyarakat gitu ya. Jarang. Yang ada itu yang selalu ditanya adalah publikasinya. Gimana publikasinya gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya kira kalau soal publikasi sudah oke, ya sudah begitu ketat ya. Sekarang bagaimana di-stressing kebermanfaatannya buat masyarakat ini, ya, agar segala daya upaya yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir, prodi dan dosen itu memang bermanfaat untuk masyarakat, kan tujuannya itu. Apalagi sekarang kementerian sudah menggunakan tagline ya, yaitu kampus berdampak gitu ya. Saya kira sangat sangat, selaras dengan KKNI yang sudah diterbitkan tahun 2012. Lalu untuk S3 ini Bapak Ibu, S3 ini, sama dengan tadi mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seterusnya, eee eee, melalui riset ini kan Bapak Ibu sama kan tadi, hingga menghasilkan karya yang kreatif, ya, original yang Bapak Ibu selalu menanyakan ini novelty ini, ya, dan teruji, ya. Nah, ini yang selalu dicek ini, mana novelty-nya setiap kali ujian gitu, S3 kan Bapak Ibu ya. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi, dan seterusnya dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin ini. Transdisiplin itu adalah penelitian yang dilakukan dengan berkolaborasi, dengan masyarakat. Itu transdisiplin. Ya, untuk memastikan bahwasanya riset S3 ini memang digunakan oleh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, ya. Ini cukup berat ini ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya, tidak berat kalau, permasalahan yang digali di dalam melakukan penelitian S3 itu memang berasal dari masyarakat gitu. Ya, tetapi kalau yang digali itu hanya semata-mata berdasarkan jurnal saja, tidak mendarat, terhadap permasalahan masyarakat, itu yang jadi masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, mungkin kita perlu menyarankan kepada mahasiswa jangan terlalu fokus hanya pada jurnal saja, tetapi bagaimana bacaan terhadap jurnal itu bisa didaratkan terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu ya. Agar ini Bapak Ibu, agar ini bisa terpenuhi ini Bapak Ibu, mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan, pengembangannya berarti S3 itu kalau sudah lulus Bapak Ibu, dia berhak untuk menjadi, leader, menjadi pemimpin di dalam riset, ya. Bisa memimpin penelitian. Kalau S2 masih belum, ya. Apalagi S1, ya. Yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, ini lebih lebih detail lagi ini Bapak Ibu, ya. Jadi penelitian karena transdisiplin ini tadi, penelitiannya harus bermanfaat bagi kemaslahatan. Kemaslahatan itu misalnya kesejahteraannya, menyelesaikan permasalahan masyarakat dan lain-lain ya. Serta mampu mendapatkan pengakuan nasional internasional. Sekali lagi, kita terlalu fokus di sini Bapak Ibu, sehingga S3 wajib harus Q1 atau Q2 atau Q3, ya, hanya itu yang menjadi perhatian. Tapi yang ini lepas Bapak Ibu. Nah, mari kita sama-sama, ini iya, Kiki ini iya, ya, ya juga diperhatikan, tapi jangan sampai, kita kelepasan yang ini, kemaslahatan untuk umat manusia ini. Karena sesungguhnya Bapak Ibu tujuan utamanya pendidikan ini, pendidikan kita ini di pendidikan tinggi itu ya kontribusinya terhadap masyarakat, itu tujuan utamanya. Tidak hanya sekedar publikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah bermanfaat untuk masyarakat, baru menulis paper ya untuk dipublikasikan, kan gitu ya. Nah itu, nah ini definisi-definisi tadi ya Bapak Ibu, monodisiplin, multidisiplin, transdisiplin, ya berdasarkan Permendikbud nomor 154 tahun 2014 tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah di sini yang eh, tadi saya sampaikan tentang transdisiplin, merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi, seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha, agar hasil penelitian dapat
memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Nah ini ya Bapak Ibu S3. Jadi mohon ini nanti menjadi catatan penting ya di dalam pengembangan kurikulum dan implementasinya ya. Nah itu, lalu berikutnya lagi tentang struktur kurikulum ini Bapak Ibu. Ini hal-hal yang penting saja yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Nah ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu tentang sejarah ini ya. Sejarah di magister dan di doktor utamanya ya. Kita dulu pernah punya Permendikbud nomor 49 tahun 2014. Ini pertama kali kita punya SN Dikti ini. Ini ya Bapak Ibu, ini pertama kali. Nah, pada saat itu profesi, ya pendidikan profesi itu 36 SKS. Masa studinya 1 sampai 2 tahun. Lalu magister 72 SKS loh Bapak Ibu. Ya, masa studinya 1,4 sampai 4 tahun ini ya. Lalu doktor ini 108 SKS ini. Ya, masa studinya lebih besar dari 3 tahun. Lalu ini waktu itu menterinya dari ITS Pak Profesor Muhammad Nuh ini waktu itu ya. Presidennya Pak SBY di masa akhir jabatan beliaunya. Lalu pemerintahnya ganti Pak Jokowi, lalu Menteri Pendidikannya adalah Pak Profesor Nasir. Lah masyarakat memprotes, terutama yang magister Bapak Ibu. Pada saat itu magister-magister di PTS itu memprotes karena yang semula kan magister itu 36 dinaikkan 72. Sementara pada saat itu program magister itu pembiayaannya atau SPP-nya dasarnya SKS Bapak Ibu. Jadi kalau semula 36 SKS, SPP-nya lalu dinaikkan 72 kan SPP-nya menjadi 2 kali lipat. Nah, waktu itu protes ini Bapak Ibu. Protes untuk diturunkan ya, diturunkan sehingga muncullah Permenristek Dikti 1 tahun berikutnya nomor 44 tahun 2014. Lalu profesi menjadi 24, lalu S2 menjadi 36, S3 menjadi 42 ya. Dengan hitungan seperti ini, dengan bobot SKS seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa standar itu dihitung secara runtun ya. Jadi tidak ketemu rasionalnya untuk S2 36, S3 42. Mengapa segitu? Tidak ada hitung-hitungannya. Maka ada beberapa pasal yang di Permen 49 itu dicabut supaya tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, misalnya belajar normal itu sehari 8 jam ya. Nah, itu ada di Permen 49. Lalu satu semester 16 minggu. Lalu 1 minggu itu adalah 6 hari belajar ya. 6 hari belajar. Lalu ada lagi 1 SKS sama dengan 160 menit ya per minggunya. Nah, pasal-pasal itu dicabut semua supaya 36 dan 42 itu tidak perlu dihitung. Kalau dihitung pasti tidak ketemu Bapak Ibu. Kalau pasal itu masih ada, maka pasal-pasal itu dicabut, digantilah Permenristek Dikti, pokoknya untuk S2 36, untuk S3 42, untuk profesi 24. Sudah, tidak usah dihitung, pakai saja gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada kebijakan Kampus Merdeka, di mana Permenristek Dikti ini dirubah dengan memasukkan 6 pasal tentang kebijakan belajar di luar kampus untuk sarjana. S2, S3 tidak ya. Saya lewati saja Bapak Ibu. Lalu tahun 2023 muncul Permendikbudristek ini dimasukkan profesi dikembalikan menjadi 36 sama dengan Permendikbud 49 ini ya. Lalu S2 ini masih agak malu-malu ini Bapak Ibu. 54 72 ini. Kalau dulu kan 72 langsung ini. Lalu S3 dilepas ini. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena ternyata Bapak Ibu selama prodi S2 ini selama mengikuti akreditasi internasional ya 8 atau 7 atau 8 tahun terakhir memang punya kendala Bapak Ibu. Ya kendalanya kalau ikut akreditasi internasional ke Eropa ya, ke Eropa misalnya ke ASIIN misalnya. ASIIN ini yang berafiliasi ke Eropa. Nah, ini dia minta untuk S2 itu setidaknya Bapak Ibu jam belajarnya itu 2.500 jam. Ini ya. Jadi selama mahasiswa mengikuti studi S2 itu tidak boleh kurang dari 2.500 jam. Sementara S2 kita itu 36 ini Bapak Ibu. Jadi kalau 36 SKS itu dikalikan 1 SKS-nya 45 jam ya Bapak Ibu.
itu hasilnya cuma 1.600 sekian Bapak Ibu, jam ya. 1.600 sekian jam. Lah, lalu kalau ikut akreditasi internasional ASEAN pasti ditolak, dia tidak mau, dia disuruh memperbaiki gitu ya. Coba kamu perbaiki karena tidak memenuhi kualifikasinya dia gitu. Nah, oleh karena itu Pak, sejak apa namanya, sejak permen ini diberlakukan dan kita mengikuti akreditasi internasional, ya memang akhirnya SKS kita yang 36 ini untuk S2 kita carikan cara supaya kalau dihitung-hitung itu jumlahnya menjadi 72 atau paling tidak bisa masuk ke 2.500. Nah, itu asal ceritanya. Mengapa di Permen 53 ini untuk S2 diberi ring 54 sampai 72, profesi 36, lalu S3 ini dilepas silakan ditentukan sendiri. Tetapi di dalam menentukan sendiri itu harus mengikuti hitung-hitungan yang rasional ya Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau definisi satu SKS itu sama dengan 45 jam per semester yang ada di Permen 53 itu, maka kita lihat Bapak Ibu di Permen nomor 3 tahun 2020, Permen yang lalu yang sudah dicabut itu ya. Untuk sarjana ini 8 semester 144, lalu total jamnya ini 6.480. Jam belajar perharinya itu 10 jam, Bapak Ibu. Lalu kalau magister ini 4 semester 36 SKS, totalnya cuma 1.620 ini yang tadi saya katakan kurang tadi. Lalu kalau dilihat jam belajarnya perharinya cuma 5 jam ini Bapak Ibu. Cuma separuhnya dari S1 jam belajarnya. Lalu S3 lebih parah lagi nih Bapak Ibu. 6 semester lalu SKS 42 di total jam total belajarnya 1.890. Lalu kalau dilihat jam belajar perharinya cuma 3,9, taruhlah ini cuma 4 jam. Ya, yang ini 10 jam, yang ini 5 jam, yang ini 4 jam. Kan tidak masuk akal ini ya. Kenyataan sehari-hari mahasiswa S2 S3 kan lebih berat belajarnya. Ya, beban belajarnya lebih berat. Waktu belajarnya mesti lebih banyak. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau dihitung waktunya ini tidak masuk akal ini Bapak Ibu. Kalau S2 hanya 5 jam dan S3 4 jam ini. Ya, jam belajarnya ini ya. Dengan SKS yang sekian ini. Nah, mari kita lihat yang Permen nomor 53 ini. Nah, dengan 54 SKS ini ya jam belajarnya jadi 2.430 walaupun belum masuk pada ICTS-nya Eropa ini ya. Tadi kan 2.500 kan ICTS-nya ya. Tapi jam belajarnya sudah naik ini Bapak Ibu. Sudah lumayan lah 7,6 jam ini. Sudah dekat dengan mahasiswa S1 ini. Lalu kalau mau memilih yang sama dengan S1 ya 72 seperti Permendikbud nomor 49 tahun 2014 begitu. Itu bisa 10 jam ini sama dengan yang S1. Demikian juga dokter kalau mau jam belajarnya sama dengan S1 ya itu ya 108 SKS ini itu ya. 108 SKS. Kalau dihitung secara apa namanya? Secara detail begitu, maka dengan mengacu pada jam belajar, maka SKS-SKS ini memang perlu diperbaiki gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah itu, lalu Bapak Ibu apalagi nih? Nah ini cara menghitungnya ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu hitung-hitungannya begini Bapak Ibu. Hitung-hitung jam jam belajar normal per semester itu 18 jam ya. 18 jam, sorry, jam belajar normalnya itu 8 jam. Nah, kalau dihitung per minggu itu normalnya 18 SKS. Maka pengalinya adalah 18. Misalnya S1 ketemu 144 itu 8 jam dikalikan dengan 18 ketemu sekian. Ya, profesi 36 itu 2 semester dikalikan 18 ketemunya 36. Demikian juga magister ini Bapak Ibu. Magister ini 72 ini. Ya, semesternya 4 ini dikalikan 18 mestinya 72 kan? Ya. Nah, demikian juga untuk doktor 6 semester dikalikan 18 ketemunya 1,8 gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu eh ini adalah pasal 17 sampai dengan 20 yang mendasari tadi hitung-hitungan beban SKS tadi ya Bapak Ibu. Lalu ada hal yang penting lagi yang perlu kita perhatikan yaitu pasal 23 bahasanya masa studi sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak melebihi 2 kali masa tempuh kuliahnya.
Jadi kalau magister ini Bapak Ibu masa tempuhnya 3 sampai 4 ya semester, maka nanti masa studinya tidak boleh lebih dari 8 semester. Itu ya, 2 kalinya berarti 2 kali 4. Jadi tidak boleh lebih dari 8 semester. Sedangkan untuk doktor ini adalah 6 semester, maka nanti masa studinya tidak boleh lebih dari 6 dikalikan 2 ya. Jadi tidak boleh lebih dari 12 semester. Ya, lalu kebijakannya diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Seperti apa? Nah, untuk doktor, Bapak Ibu, yang tadi sempat disebutkan Bapak Ibu oleh Bapak WR1 ada S3 by riset tadi. Nah, ini yang tidak by riset ini ya, Bapak Ibu ya, yang reguler ya istilahnya itu 2 semester pembelajaran, 4 semester penelitian. Walaupun istilah by riset ini masih dipertanyakan oleh Bu Stella ya ini. Bu Stella kemarin membuat nota apa ya, nota kerja lah untuk meninjau kembali istilah by riset. Karena menurut beliaunya S3 itu ya riset gitu ya. Mengapa masih ada istilah by riset? Masih ada istilah reguler apa S3 reguler gitu ya. Waktu itu di dalam rapat di Direktorat Pembelajaran saya katakan istilah by riset itu adalah hanya istilah saja ya. Hanya istilah saja yang sesungguhnya ya walaupun reguler pun ya melakukan riset, S3 juga yang by riset pun melakukan riset. Dan yang by riset pun kadang-kadang masih ada kuliah juga gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang Bapak Ibu yang S2, S3 strukturnya ya. Mari kita lihat. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu. Ini dasarnya magister dan magister terapan ini. Eh, Kalau kita lihat dari pasal 19, ini tidak membuka peluang untuk S2, magister, magister maupun magister terapan itu by riset, Bapak Ibu. Walaupun di tempat saya, di ITS itu ada magister by riset juga gitu. Tapi saya sudah sampaikan ke Pascasarjana ITS bahwasannya magister by riset ini tolong dikaji ulang karena tidak ada dasarnya di dalam permen gitu ya. Mereka hanya menggunakan dasar kebijakan rektorat ya. Nah, tidak ada dasarnya. Lalu kalau S2 itu seperti ini ya, Bapak Ibu semester 1, semester 2, semester 3. Lalu Bapak Ibu nanti ada perkuliahan di semester 1, semester 2. Bahkan nanti ada beberapa S2 itu yang ada internship-nya. Magang misalnya S2 dalam bidang lingkungan misalnya, dalam pengelolaan sumber daya misalnya, itu biasanya dia minta ada magangnya ini, ada kegiatan belajar yang di lahan ya karena menurut dia kalau tidak begitu nanti dia tidak kena kompetensi-kompetensinya ya ada yang mengambil internship 1 semester di lahan gitu ya tetapi ada juga yang tidak menggunakannya lalu Bapak Ibu secara struktur kurikulum itu bisa seperti ini ya Bapak Ibu strukturnya jadi kalau 54 ataupun 72 kalau 54 mungkin distribusinya Bapak Ibu atur sedemikian rupa, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, sedemikian rupa sehingga nanti setiap semesternya ini bisa membantu mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu, terutama di sini Bapak Ibu, terutama penyusunan proposal tesis ini, ya untuk S2 ya tesis ini. Ini sering terlambat ini Bapak. Begitu terlambat, begitu mahasiswa baru mengajukan tesisnya di semester 3, pasti nanti akan berpotensi tidak selesai di semester 4 ya. Oleh karena itu biasanya didorong oleh prodi di dalam mendesain kurikulumnya, proposal ini sudah mulai disusun di mata kuliah metodologi penelitian dan penyusunan proposal itu di semester 2 Bapak Ibu. Jadi dia mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, dari hasil mata kuliah itu adalah berupa proposal untuk tesis ya, yang langsung nanti digunakan di dalam riset supaya nanti tidak terlambat ini, tidak terlambat apa namanya menyelesaikan tesisnya gitu. Karena nanti masih ada urusan publikasi segala kan Bapak Ibu. Ada publikasi dalam bentuk conference internasional, barangkali Bapak Ibu tambah juga nanti ada publikasi ke jurnal gitu ya. Ya terindeks Sinta misalnya gitu. Ya ini kan perlu waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau proposalnya ini telat pasti
nanti Bapak Ibu mahasiswa akan sulit untuk menyelesaikan risetnya dalam waktu cuma 1 semester ya. Nah itu. Lalu Bapak Ibu yang S3 sekarang, syukur kalau Bapak Ibu bisa membuat kurikulum untuk S2 ini dalam bentuk modul-modul ya. Nah, ini saya kemarin itu ke Maastricht University, ke Delft University, pokoknya di beberapa perguruan tinggi di Belanda, rata-rata menggunakan modul, Pak, Bapak Ibu. Jadi mata kuliahnya itu menggunakan modul-modul dan tim teaching mereka. Jadi satu modul itu dosennya bisa lebih dari 4, 5 begitu ya. Bahkan beberapa perguruan tinggi ini dosennya dari beberapa negara gitu ya, dari beberapa negara. Karena barangkali kalau di Eropa itu satu negara dengan negara lainnya itu kan deket-deketan ya. Beda dengan Indonesia ini. Kalau misalnya di Unipa nanti ada apa modul yang dosennya tim teaching dari Unsud misalnya atau dari UGM, dari UB, pasti repot ini kalau harus datang ini. Paling nanti didaring gitu. Kalau mereka datang Bapak Ibu. Jadi dari beberapa negara itu datang memberikan kuliah secara luring begitu. Lalu setiap modul itu diakhiri dengan project ya. Project based learning ya, ada project based learningnya. Jadi setiap modul-modul itu ada projectnya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba ini sangat menarik ini, tetapi perlu pergeseran paradigma ini. Ya karena selama ini dosen itu kan macam-macam pertimbangannya diantaranya pertimbangan BKD ya Bapak Ibu. Nanti BKD-nya gimana ini kalau dosen tim teaching dan lain-lain gitu ya. Nah itu. Tapi kalau apa bisa didesain S2 dalam bentuk moduler begitu, ini sangat menarik ini Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu perlu kunjungan lebih dahulu ini ke beberapa perguruan tinggi di Eropa itu, di Belanda misalnya, lalu di Jerman, lalu yang dekat-dekat aja Bapak Ibu ya. Nah, kalau S3 ini Bapak Ibu, S3 ini ada pasal 20 yang apa, yang bisa digunakan sebagai landasan untuk membuka yang tadi disebut dengan S3 by riset tadi, ya. Nah, itu dikatakan begini Pak, pasal 1. Pada program doktor dan doktor terapan, masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 semester. 2 semesternya adalah pembelajaran mata kuliah, 4 semesternya adalah penelitian, ya. Lalu ayat yang kedua mengatakan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya, oh ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang linier ya bidangnya dengan prodi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu melihat bahwasanya mahasiswa ini memang dia bisa langsung melakukan riset begitu ya, melakukan penelitian begitu, riset. Maka Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswa ini mengikuti program S3 langsung melalui riset yang Bapak Ibu sebut dengan S3 by riset tadi begitu ya. Nah, ini dasarnya ayat nomor 2 ini ya. Mahasiswa pada program doktor dan doktor terapan wajib eh, diberikan tugas akhir ini. Nah, nama universalnya itu tugas akhir. Lalu bentuk pembelajarannya ini Bapak Ibu disertasi, prototipe, project atau bentuk yang lainnya. Jadi disertasi itu metode pembelajaran ya. Mata kuliahnya namanya tugas akhir gitu ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu nanti tugas akhirnya Bapak Ibu cari CPL-nya. CPL tugas akhir itu apa saja? Misalnya CPL tugas akhirnya adalah CPL nomor 3 sampai nomor 7 misalnya. Maka disertasi ini jika dipilih mahasiswa harus bisa mencapai CPL nomor 3 sampai nomor 7 ini. Kalau mahasiswa memilih prototipe, maka hasil tugas akhirnya harus bisa mencapai CPL nomor 3, nomor 7. Demikian juga kalau memilih project, demikian juga kalau memilih bentuk yang lainnya, itu harus bisa mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tugas akhir gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau secara tadi SNDT yang ayat 1 tadi itu 2 tahun ini adalah proses pembelajaran. Lalu, oh sorry, mohon maaf bukan 2 tahun, 2 semester, mohon maaf. 2 semester adalah proses pembelajaran di mata kuliah. Lalu 4 semester itu adalah penelitian, ya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kalau dibuatkan apa strukturnya, barangkali yang jalur, mohon maaf saya kasih apostrop seperti ini, ya jalur reguler, ya barangkali apa namanya struktur kurikulumnya semester 1 sampai
semester berapa ini? 6, nah itu seperti ini. Ada kuliah-kuliah begitu ya Bapak Ibu. Lalu di semester 2, mahasiswa mulai menyusun proposal penelitian melalui mata kuliah metode penelitian ya. Lalu nanti di semester 3 paling lambat itu sudah melakukan kandidasi atau ujian proposal ya S3. Jangan sampai telat ini Bapak Ibu. Kalau ini telat pasti di atasnya telat gitu ya. Mesti terlambat ini di atasnya. Jadi maksimum itu dibatasi saja dengan kebijakan dan monitoring evaluasi. Paling lambat di semester 3 mereka sudah melaksanakan ujian kandidasi ya proposal. Oleh karena itu harus kuat ini evaluasi, monitoring evaluasi termasuk evaluasi formatifnya. Nah, baru berikutnya adalah melakukan riset ya lalu ujian seminar kemajuan, lalu publikasi. Setiap semester usahakan mahasiswa menulis artikel untuk dipublikasikan, untuk disubmit. Karena untuk mensubmit proposal itu perlu waktu Bapak Ibu 3 bulan sampai 6 bulan kan. Ya. Nah, itu terus didorong ke situ ya. Nah, sedangkan kalau ini Bapak Ibu, ya ini tadi ya pembelajaran dan penelitian 2 semester pembelajaran, 4 semester adalah penelitian. Nah, kalau by riset, nah ini seperti ini Bapak Ibu, jalur by riset ini. Begitu dia daftar gitu ya. Nah, dia harus ini sharing ya Bapak Ibu, sharing di tempat saya ini. Ya, kalau di tempat saya begitu dia mendaftar, dia sudah punya calon promotor ini. Lalu mempresentasikan proposalnya ini. Ya, dia mempresentasikan proposalnya di hadapan calon promotor, penguji dan kaprodi. Ya, kaprodi S3 dan S2 kalau nanti dipisah ya Bapak Ibu. Ada yang dijadikan satu kan kaprodinya. Nah, dia mempresentasikan proposal riset S3-nya. Nah, nanti di semester 1 inilah setelah dia proposalnya itu tadi dipresentasikan dan diterima, maka dia mengikuti jalur riset ini. Tetapi kalau ternyata panel pengujinya yaitu calon promotor, penguji dan penguji internal tentunya, belum eksternal. Lalu kaprodinya mengatakan ini belum bisa langsung riset ini perlu kuliah dulu ini. Ada beberapa hal yang dia belum paham, maka nanti diarahkan ke jalur reguler. Ya, kalau gitu masuk reguler dulu aja gitu ya. Karena nanti akan kesulitan ini. Nah, kalau sudah lolos Bapak Ibu, maka sudah langsung penelitian ini Bapak Ibu. Penelitian misalnya di semester 2 sudah ada karya ilmiah yang diseminarkan misalnya atau disubmit begitu. Lalu nanti di semester 3 waktu ujian proposal tadi kan diuji lagi nih Bapak Ibu. Diuji lagi atau ujian kandidasi. Nah, itu kalau di tempat saya syaratnya harus ada satu publikasi, paling tidak conference internasional. Ya baru nanti diuji kandidasinya. Ya diuji di dalam ujian kandidasi di semester 3. Lalu setelah ujian kandidasi lolos, lalu mahasiswa akan melakukan riset, menulis karya ilmiah kedua, lalu publikasi dan seterusnya seperti itu. Ya, di tempat saya sudah berjalan ya kira-kira 2-3 kali lulusan ya Bapak. Ya 2-3 kali lulusan. Berarti 3 kira-kira sudah 9 tahun yang lalu ya. Program Doktor by Riset ini. Dulu Bapak Ibu mohon maaf ini. Dulu program ini Bapak Ibu di tempat saya ini cerita di ITS ini ya Bapak Ibu. Ini didesain oleh ITS untuk Bapak Ibu dosen ITS yang sudah sangat senior, pengalamannya banyak tapi belum berkesempatan untuk S3. Ya, untuk S3. Maka dibuatlah S3 jalur riset ini sehingga Bapak Ibu dosen yang sudah senior itu tadi bisa langsung mengambil program S3 dengan riset. Karena tidak bisa dipungkiri secara real Bapak Ibu dosen yang sudah berpengalaman ini ya pengalamannya banyak, risetnya juga jalan begitu. Cuman masih S2 gitu aja, perlu S3 ya. Nah, itu awalnya dulu gitu Bapak Ibu sebelum ada apa namanya permen-permen ini ya, permen peraturan menteri ini ya. Nah, itu dulu awalnya seperti itu. Sehingga, ternyata, dengan, jalur riset ini, kualitasnya tidak kalah dengan jalur yang reguler tadi. Ya, kualitasnya juga bagus ini. Maka kemudian kita buka untuk, mahasiswa-mahasiswa dari luar ITS. Kita buka dari luar gitu ya. Sehingga sekarang Bapak Ibu,
mahasiswa di tempat saya yang jalur riset itu lebih banyak daripada yang jalur reguler ini. Lebih banyak ini. Saya sendiri punya mahasiswa 3 orang yang jalur riset begitu, ya, yang sekarang sedang dalam proses menyelesaikan risetnya, ya. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa profesor atau beberapa promotor, walaupun jalur riset masih meminta 1-2 mata kuliah untuk diambil baik secara SKS maupun sit-in, ya. Ada profesor yang mengatakan, "Kamu ambil mata kuliah itu, tapi sit-in saja. Kamu minta izin sama dosennya untuk ikut mata kuliah ini karena mendukung riset kamu. Sit-in saja." Ya. Tapi ada dosen yang mengatakan, "Jangan hanya sit-in, tapi kamu ambil SKS-nya," gitu. Ya, karena dosennya barangkali khawatir nanti mahasiswanya tidak serius nih kalau hanya sit-in, itu suruh mengambil SKS-nya. Nah, saya sebagai dosen, Bapak Ibu kalau ada mahasiswa sit-in, saya katakan boleh sit-in dengan saya, tapi tidak hanya saudara mengikuti kuliah, tetapi juga harus mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau tidak, saya tidak memperkenankan saudara untuk ikut kuliah. Nah, gitu Bapak Ibu. Sebagai dosen itu, Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sharing saya tentang kurikulum S2 dan S3 termasuk S3 dalam jalur riset dan S3 dalam jalur reguler yang sampai hari ini sudah berjalan di beberapa perguruan tinggi, ya. Bahkan seperti saya contohkan tadi sudah berjalan lama Bapak Ibu, tetapi Bu Menteri, Bu Wakil Menteri Wamen, Bu Profesor Stella memberikan nota yang harus dikaji oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Direktur Sumber Daya tentang istilah S3 by riset. Nah, ini ya. Nah, diminta untuk mencari istilah yang lain karena khawatir bias nanti, ya. Dikira nanti ada S3 by riset, ada S3 yang tidak pakai riset gitu ya. Yang reguler tadi ya, by course gitu ya. Kuliah by course, S3 by course, S3 by riset. Nah, beliaunya khawatir ini nanti dikira yang by course itu tidak ada risetnya gitu ya. Nah, kami tapi sudah menjelaskan Bapak Ibu sebagai orang yang lama di Indonesia, kalau Bu Wamen kan barusan saja masuk di Indonesia dan barusan masuk ke dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, beliau memberikan contoh di luar negeri itu semua S3 by riset. Iya, di Indonesia juga semua S3 by riset gitu. Cuma kita punya istilah sehari-hari itu yaitu S3 by course karena kuliahnya banyak, lalu ada S3 by riset karena bisa jadi tidak ada kuliahnya, ya. Tapi bisa jadi tadi diminta oleh promotornya untuk mengambil beberapa mata kuliah baik secara sit-in maupun dengan SKS. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke